Berikut ini ialah kisah asal-usul penamaan Kedung Cinet yang berada di kota Jombang, serta alasan kenapa Kedung Cinet yang seringkali terjadi kecelakaan, dari insiden kecil, patah tulang, hingga beberapa kali merenggut nyawa para pengunjung. Tolongin yang kencang dong yang. Apa? Kenapa? Iya tak? Terus? Tadi ya? Apa enggak jalanan? Terus Nah, kali ini Gunjek TV berkunjung ke Kedung Cinet, daerah Pojok Kelitih, Pelandaan, Tanggungan, Jombang, Jawa Timur. Menuju ke sana, kami menggunakan mobil ras dan mengikuti petunjuk Google Map. Dari Duduk Samian Gresik ke Kedung Cinet, kami lewat Mantup, Ploso, Pelandaan, dan masuk ke Pojok Kelitih. Setelah sampai di gang terakhir, mobil sudah tidak bisa masuk dan kami terpaksa memarkirkan mobil kami ke halaman rumah warga. Setelah memarkirkan mobil, kami mulai masuk ke daerah persawahan sekitar 200 meter dari tempat kami memarkirkan mobil dan mulai masuk ke dalam hutan. Setelah 20 menit berjalan melalui hutan, kami pun sampai di wisata Kedung Cinet Jombang. Ayah saya tak menemani kami berfoto, hanya duduk-duduk bersama pedagang di sekitaran Kedung Cinet. Sementara itu, kami menikmati alam serta berfoto di tengah sungai atau kedung ini. Dan mulailah beliau mendengarkan cerita dari salah satu pedagang di sekitaran Kedung Cinet. Beliau berkata bahwasanya cerita ini bersumber dari cerita almarhum Bapak Suki, mantan kepala dusun Randu Alas, Desa Marmoyo, Kabuh, Jombang dalam buku antologi Legenda Jombang karya Dian Soekarno. Diceritakanlah dulu, hiduplah dua bersaudara yang bernama Jemblung Marmadi dan adiknya Marmoyo. Jemblung Marmadi dikenal sebagai pria yang cerdik dan banyak akal, sedangkan sang adik Marmoyo dikenal dengan kekuatan tubuh dengan pukulan yang sangat keras. Di sekitaran wilayah tempat tinggal Jemblung Marmadi dan Marmoyo dihebohkan dengan adanya macan putih yang seringkali
berkeliaran di desa mereka. Amukan macan sangat mengganggu kedamaian warga, dan tidak sedikit binatang ternak maupun warga setempat menjadi korban keganasan macan putih tersebut. Warga menjadi sangat resah. Sudah banyak upaya untuk mengenyahkan macan putih tersebut, namun bukannya berhasil mengusir si macan tersebut, malah serangan terhadap warga semakin menjadi-jadi, sehingga sebagian penduduk berusaha mengungsi sejauh mungkin agar terhindar dari serangan macan putih. Kabar keresahan warga tentang macan putih yang mengamuk itu pun terdengar oleh Jemblung Marmadi dan Marmoyo. Kedua kakak beradik itu segera berbagi tugas dan mengatur strategi agar teror macan berbulu putih itu tidak semakin menjadi-jadi. Tepat malam bulan purnama, Jemblung Marmadi dan adiknya Marmoyo mengintai keberadaan macan putih di sebuah kedung atau telaga. Jemblung Marmadi dan Marmoyo mengendap-endap mendekati tempat binatang buas itu. Mereka memilih lokasi yang berlawanan dengan arah macan putih, sehingga kedatangan keduanya tidak terendus penciuman si Raja Rimba. Jemblung Marmadi dibantu Marmoyo memasang jaring yang sudah disiapkan sebelumnya. Jaring itu dipasang mengelilingi kedung atau telaga, tidak jauh dari tempat macan putih beristirahat. Kemudian Marmoyo bersembunyi di balik rerimbunan semak belukar, tepat di dekat perangkap jaring. Sedangkan Jemblung Marmadi mengejutkan macan dengan suara yang keras, menyerupai auman macan putih. Sontak saja, binatang itu merasa ada lawan yang hendak mengusik wilayah kekuasaannya. Ternyata siasat Jemblung Marmadi dan Marmoyo berhasil. Binatang buas itu digiring untuk memasuki perangkap jaring. Begitu binatang yang sudah memakan banyak korban itu masuk ke mulut jaring, secepat kilat Marmoyo meringkus dan menyatukan ujung-ujung jaring. Tinju Marmoyo yang terkenal sangat keras menghantam kepala macan putih, dan macan putih itu pun mati seketika. Melihat kejadian tersebut, Marmadi dan Marmoyo mengusulkan agar tempat mereka menjebak macan dinamakan Kedung Cinet. Asal kata kedung yaitu berarti telaga atau sungai, yang dipasang cinet yang berarti perangkap atau jaring. Jadi Kedung Cinet adalah sungai, jaring atau perangkap. Sampai sekarang pun seringkali warga dan pengunjung menjumpai atau melihat sosok gaib macan putih tersebut. Mungkin macan putih tersebut masih geram terhadap Marmadi dan Marmoyo, sehingga Kedung Cinet seringkali terjadi insiden kecil sampai insiden yang sangat parah yang merenggut banyak korban pengunjung wisata Kedung Cinet, dari yang patah tulang hingga meninggal dunia. Padahal di awal tahun ini sudah ditutup oleh pengelola dan perhutani untuk wisata umum. Akan tetapi tetap saja memakan korban. Kita boleh percaya atau tidak percaya akan cerita tersebut. Akan tetapi makhluk gaib memang diciptakan untuk mengganggu manusia. Menurut bapak tersebut menutup ceritanya. Kata ayah saya selama mendengarkan ceritanya. Kecemplung. Maya nih, kamu loh. Kecemplung. Nah, kau di apa lo? Kelinci.
Kamu jangan mak senyum-senyum kok, ayo bantuin kok. Ya apa ngomongin mau dari ini? Aduh. Ayo. Yang tolongin yang Lagi seru-serunya berfoto dan menikmati alam, terdengar teriakan ayah saya dari atas. iya tak? Tadi ya? Apa enggak celana? Beliau mengabarkan ada seseorang yang terjatuh kecelakaan di Kedung Cinet. Saya segera mematikan kamera. Tak sempat saya mendokumentasikan peristiwa tersebut, karena di hari itu juga telah terjadi kecelakaan tunggal, di mana pesepeda goes dari Jombang jatuh dari atas jembatan ke sungai di bawahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak tersebut telah tiada. Semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni segala dosa-dosanya. Sumaruhi khususon orang-orang yang meninggal di Kedung Cinet, Jombang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Legenda tersebut ialah cerita dari sesepuh-sesepuh dan orang-orang terdahulu. Belum ada riset yang mempelajarinya. Akan tetapi, kita wajib berhati-hati serta menghormati wilayah ataupun tempat di alam ini. Karena suatu wilayah pasti ada saja makhluk ciptaan Allah yang menempatinya. Salam lestari, salam literasi, salam Gunjek TV. Terima kasih.